Shalom, selamat hari Minggu buat semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada saat ini kita akan beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bisa beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, merasakan hadirat Tuhan dan jamahan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin ibadah ini, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati semua jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Kami akan mulai ibadah ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, dan Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Kita memuji nama Tuhan. Amin. Yesus dengan pengorbanannya kita ditebus oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita tidak bisa balas kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita selain kita melayani Tuhan, selain kita mengabdikan seluruh hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan nyawamu kau tukar
buat kami Tuhan. Darah-Mu dan tubuh-Mu Tuhan Engkau sudah sediakan buat kami, sehingga kami bisa selamat Tuhan, memperoleh keselamatan yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh ada tinggal dalam kehidupan kami menjadi rema ya Bapa, untuk memimpin kehidupan kami. Urapilah Tuhan hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu Tuhan. Bukalah rahasia-rahasia firman-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan jemaat-Mu boleh bertumbuh menjadi jemaat yang lebih dewasa lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bila ada roh kegelapan yang mengganggu, ingin merebut kuasa firman-Mu, kami bersatu hati, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan kita mau baca bersama-sama, saudara-saudara, di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Mari kita sama-sama baca dalam hitungan yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29, 2-3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Terima kasih, silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, ayat ini berkata sekalian saudara-saudara, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah anak atau keturunan Abraham yang menerima janji Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan sore hari ini berbicara tentang berkat Tuhan. Kalau berbicara tentang berkat, semua senang, saudara-saudara sekalian ya. Saudara-saudara, setiap anak-anak Tuhan, mereka kalau berbicara firman Tuhan, berbicara tentang berkat Tuhan, semua senang ya saudara-saudara. Bahkan ada gereja yang saudara-saudara menyebarkan firman Tuhan tentang kemakmuran. Dan saudara-saudara, kalau mereka saudara-saudara sekalian dengar firman Tuhan tentang makmur, tentang berkat, senang. Tapi kalau udah berbicara tentang salib, mereka ogah ya saudara, kalau orang Jakarta bilang demikian. Nah saudara-saudara sekalian, kita mau melihat firman Tuhan pada sore hari ini tentang berkat Tuhan. Kata firman Tuhan saudara-saudara sebagai ayat nas kita, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan menerima janji-janji Tuhan. Janji Tuhan luar biasa kepada Abraham. Abraham adalah saudara-saudara orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara-saudara sekalian dalam perjanjian lama berbicara tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah sore hari ini saudara-saudara sekalian, firman Tuhan kalau berbicara tentang Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudara-saudara sekalian yang bersamaan dengan saudara-saudara sekalian, yaitu gambaran dari Allah Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sebab itu saudara-saudara, setiap kita beribadah kepada Tuhan, pada akhir kebaktian kita saudara menerima saudara-saudara sekalian berkat yang diucapkan oleh hamba Tuhan saudara-saudara, yaitu saudara-saudara diakhiri dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus.
Begitu juga kehidupan kita sekalian. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang mau memberkati kepada kita sekalian. Dan saudara-saudara, tadi saya sudah singgung bahwa di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, seringkali disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, saudara-saudara sekalian, Abraham diberkati secara pribadi dan Ishak diberkati dalam keluarga dan Yakub diberkati dengan satu bangsa. Saudara-saudara sekalian, luar biasa saudara-saudara sekalian. Dan kalau kita membaca ayat mas kita sore hari ini, berkata, jikalau kamu anak atau kalau milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan janji-janji Allah menjadi bahagian hidup kita. Luar biasa saudara-saudara sekalian, Roh Kudus saudara-saudara sebagai jaminan bagi kita untuk menerima janji-janji Tuhan. Janji Tuhan luar biasa saudara-saudara sekalian. Sebab itu pada sore hari ini kita mau melihat firman Tuhan saudara-saudara tentang janji berkat yang diucapkan oleh Allah kita, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saudara-saudara sekalian, dan kita mau belajar tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang pertama Abraham. Kalau saudara-saudara baca di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 berkata, saudara-saudara, Abraham dipanggil oleh Allah dan keluar dari negeri Ur Kasdim. Sebenarnya dia di negeri Ur Kasdim adalah negeri yang saudara-saudara di mana dia dilahirkan dan dia dibesarkan di sana dengan rumah yang mewah, dengan keadaan yang jaminan penuh dari bapaknya, saudara-saudara. Tapi pada suatu waktu Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, keluarlah kamu dari Ur Kasdim. Nah, Abraham saudara seorang yang taat. Dia dengar panggilan Tuhan dan keluar dari negeri Ur Kasdim, saudara-saudara. Negeri yang dia merasa nyaman di sana, saudara-saudara, dengan rumah yang mewah, dengan keadaan yang serba ada, saudara-saudara sekalian. Dan dia dipanggil saudara untuk keluar, dan dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Tetapi dia adalah seorang yang taat kepada Allah, saudara-saudara sekalian, kepada rajanya, saudara-saudara, kepada imamnya, saudara-saudara sekalian. Kita adalah anak-anak raja. Kita adalah imam-imam, saudara-saudara sekalian. Begitu juga Abraham. Abraham dia taat, dipanggil oleh Allah. Dan saudara-saudara sekalian, dia mengarahkan pikirannya kepada suatu saudara kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca saudara-saudara di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang kedua berkata bahwa Abraham diberkati dengan emas, perak, dan binatang-binatang yang begitu banyak. Sebab apa saudara-saudara sekalian? Waktu Allah panggil dia keluar dari negeri Ur Kasdim, dia turut, dia taat, saudara-saudara. Dan dalam perjalanannya saudara-saudara sekalian ke negeri di mana dia tidak tahu Tuhan pimpin hidupnya, dia selalu taat, saudara-saudara sekalian. Di sana saudara, waktu Abraham pergi saudara-saudara dari negeri Ur Kasdim, maka dia membawa Lut dan Lut ikut. Lut itu hanya ikut-ikutan saja. Sehingga saudara-saudara akhirnya dia mengalami permasalahan. Dia mengalami persoalan dalam perjalanan iman percayanya. Sehingga waktu Abraham berkata, Lut kamu pilih ke kanan, aku akan pilih kiri. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya Abraham paman daripada Lut. Dan sebenarnya Abraham bisa saudara-saudara
atau menyuruh kepada Lut pergi ke sana atau pergi ke kiri. Saudara-saudara, tidak. Tetapi Abraham dia memberi kesempatan kepada Lut untuk memilih tempat di mana saudara-saudara Lut akan berdiam. Dan Lut memilih Sodom dan Gomora. Dilihatnya saudara-saudara sekalian padang yang hijau. Dilihatnya saudara tempat yang makmur. Kelihatan secara manusia. Dan Abraham dia pilih saudara-saudara sisa daripada Lut. Dan di mana Abraham berada saudara-saudara, Allah memberkati kepada Abraham. Saudara-saudara sekalian, rahasianya kita mau melihat Abraham dia seorang yang taat. Di mana dia berada saudara-saudara sekalian, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan saudara-saudara. Yang berarti dia beribadah kepada Tuhan. Disinilah berkat ibadah. Kata firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Ibadah dengan hati yang senang, besar labanya. Saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini, kita beribadah bukan karena paksaan dari gembala, bukan paksaan dari majelis, bukan paksaan dari pengurus gereja, tetapi dari hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi kepada Tuhan. Kita beribadah dengan hati yang senang, besar labanya, ada berkat yang luar biasa. Amin saudara-saudara. Saya rasa seberapa kita yang hadir pada sore hari ini, kita beribadah dengan hati yang senang, dengan hati yang penuh sukacita, sehingga kita boleh menerima berkat Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita sekalian. Abraham di mana dia singgah, dia mendirikan mezbah dan dia beribadah kepada Tuhan, sehingga Abraham menjadi seorang yang kaya luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, saudara-saudara sekalian, di mana saudara tabut Allah berada, saudara-saudara sekalian, di rumah Edom tuh saudara-saudara. Dikatakan maka keluarga itu selama 3 bulan diberkati oleh Tuhan. Obed Edom saudara-saudara sekalian. Dan saudara-saudara sekalian, berbicara tentang tabut Allah adalah kehadiran Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang senang, kita boleh rasakan kehadiran Tuhan. Dan kehadirannya tidak sia-sia. Kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, dahulu saudara-saudara sekalian, kalau kami masih kecil, saudara-saudara beribadah kepada Tuhan, masuk dari pintu gerbang atau gereja, saudara-saudara, kami sudah rasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Sehingga banyak mujizat-mujizat yang terjadi tatkala kita beribadah kepada Tuhan. Tapi sekarang ini saudara-saudara, roh itu mulai padam. Dan sudah kita beribadah asal-asal saja, atau kebiasaan saja saudara-saudara. Asal kelihatan beribadah kepada Tuhan, bukan dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hargakanlah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hormati tabut Allah. Waktu saudara Raja Daud, saudara-saudara sekalian, kalau saudara baca itu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Waktu itu saudara-saudara sekalian, Daud saudara-saudara mengambil saudara-saudara sekalian tabut Allah dari rumah Edom, atau dari rumah saudara-saudara sekalian Obed Edom. Nah saudara-saudara sekalian, dikatakan saudara, bukannya mereka pikul, tetapi mereka saudara membawa pedati saudara-saudara. Sehingga ini adalah satu kejahatan yang luar biasa di mata Tuhan. Dan apa yang dialami oleh Daud, saudara-saudara, usah tergelincir dan memegang pedati itu saudara, yang mengangkut tabut Allah saudara, maka usah meninggal mati saudara.
Saudara-saudara sekalian tidak menghormati tabut Allah. Tetapi saudara-saudara sekalian, di dalam ayat-ayat berikutnya saudara-saudara sekalian, halo saudara-saudara sekalian membaca firman Tuhan di dalam 2 Samuel ini. Maka Daud bertobat dan dia kembali membawa tabut Allah untuk dibawa ke Yerusalem. Setiap langkah mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan. Saudara, berarti menghormati kehadiran Tuhan, sehingga Allah memberkati luar biasa. Abraham, saudara, di mana dia berada, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan. Saudara, dia menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan taat kepada setiap perintah-perintah Tuhan, sehingga Abraham diberkati luar biasa. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang ke-14, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Waktu Abraham mengalahkan Kedunglaomer, saudara-saudara Raja Edom, maka saudara-saudara sekalian, sepulangnya saudara-saudara, dia membawa jarahan yang begitu banyak. Dan apa yang dilakukan saudara-saudara sekalian, waktu itu Melkisedek imam besar menyambut kepada Abraham, dan Abraham memberikannya 1/10 dari jarahannya. Tidak dikurangin, tidak dilebihkan saudara-saudara sekalian. Dia taat kepada firman Tuhan, sehingga Allah memberkati. Saudara-saudara sekalian, saya bisa rasakan luar biasa. Setiap saudara-saudara sekalian saya mendapat berkat, saya ambil 1/10-nya masuk dalam kaleng. Saudara-saudara sekalian, pernah dulu waktu pastori ganti mobil ras, saudara-saudara, ditambahi duitnya sama Senas 60 juta. Saya harus perpuluhan, saudara, 60 juta itu. Tapi nggak mungkin saya dapat memberikannya jujur, saudara-saudara, memberikannya sekaligus. Saya cicil sampai 6 juta. Saudara-saudara sekalian, kalau hamba Tuhan memberitakan tentang firman Tuhan, yang terutama hamba Tuhan tersebut harus melakukannya. Sehingga janji Tuhan benar-benar kami rasakan, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati luar biasa. Ini adalah saudara firman Tuhan, disampaikan oleh saudara-saudara Imam Malayaki 3 ayat yang ke-10. Cobailah, bawalah 1/10-mu ke rumah Tuhan, maka aku akan memberkati kamu. Saudara-saudara, luar biasa ini janji Tuhan. Apakah janji Tuhan bohong, saudara-saudara? Janji Tuhan iya dan amin. Yang harus kita lakukan sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, kita taat kepada setiap firman-Nya. Yang kedua, Iskak, saudara. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Di sana waktu saudara-saudara sekalian Iskak berada, saudara-saudara, di negeri orang, maka dia menabur. Dikatakan di dalam ayat itu, maka menaburlah Iskak, dan dia, saudara-saudara, bisa menuai, saudara-saudara sekalian, mendapat hasil 100 kali lipat ganda, saudara. Menjadi kaya, dikatakan orang itu menjadi kaya, diberkati. Saudara, kalau kita mau diberkati, kita harus menabur, saudara. Bagaimana cara kita menabur? Saudara-saudara sekalian, menabur seperti orang yang menabur benih, saudara-saudara sekalian. Kalau benihnya atau bibitnya mangga, keluarnya mangga, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara bibitnya, saudara-saudara anggur, keluarnya anggur, saudara. Kalau saudara baca di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 berkata, saudara,
Kalau engkau menabur dari daging, maka engkau akan menuai dari daging itu. Dan kalau engkau menabur dengan roh, maka engkau akan menuai dari roh itu. Sebab itu di dalam ayat yang ke-9 dari Galatia pasal yang ke-6 ini berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, maka engkau akan menuai pada waktunya. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Ishak dia menabur saudara-saudara, dan dia diberkati oleh Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 berkata, menabur sedikit akan menuai sedikit. Menabur banyak akan menuai dengan banyak-banyak. Saudara-saudara, menaburlah di hari-hari ini. Saudara-saudara, menabur. Bagaimana cara kita menabur? Tadi firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal yang ke-6, menabur dari daging akan menuai daging. Menabur dari roh akan menuai dari roh itu. Saudara-saudara, cara kita menabur apa saudara-saudara? Kalau kita menabur kejahatan saudara-saudara, kita akan menuai dari kejahatan kita. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai dari kebaikan yang kita tabur saudara-saudara sekalian. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Tidak jauh-jauh saudara, ada seorang hamba Tuhan. Tiap hari saudara-saudara, kerjanya fitnah terus. Saya termasuk orang yang difitnah saudara. Tapi puji Tuhan saudara-saudara sekalian, Tuhan melunakkan hati saya. Sebenarnya kalau ingat dulu-dulu siapa saya seorang yang judes saudara-saudara. Bisa saja orang yang berbuat jahat saya bisa balas dengan kejahatan yang saya saudara-saudara sekalian kerjakan saudara-saudara, sebab saya seorang yang judes. Tapi saudara-saudara, sejak Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Orang tua saya, papa saya, saudara-saudara sekalian, sebenarnya tidak setuju saya menjadi hamba Tuhan. Tapi oleh karena saudara-saudara mau tidak mau saudara-saudara sekalian menjadi hamba Tuhan, maka dia pesan sama saya, kamu jadi hamba Tuhan, tahu nggak, mesti ikat pinggang. Kalau lapar nggak ada makanan, jangan pinjem-pinjem. Sampai sekarang saudara, saya tidak pinjem. Sekalipun mungkin dulu pernah nggak ada beras, tapi saya tidak pinjem sama tetangga. Dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Saudara-saudara, tetap menabur saudara-saudara sekalian. Dan hamba Tuhan ini menabur dari kejahatannya apa yang dia tuai. Saudara, anak-anaknya, saudara-saudara sekalian, ada yang narkoba, ada yang kawin terus saudara-saudara, istrinya berbiji-biji saudara-saudara sekalian. Ya saudara-saudara, berorang-orang, saudara-saudara, bukannya berbiji, itu kebanyakan orang Jakarta ngomong anakku berapa biji saudara-saudara sekalian. Tapi saudara-saudara sekalian, luar biasa. Saya tetap, dan pernah dia bilang begini, waktu dia minta tolong sama saya, tante ini ada pemberkatan nganten, saya sakit, suami saya sakit, tolong berkati. Saya nurut aja saudara-saudara. Lalu dia deketin saya, dia bilang gini, suami saya bilang saya harus minta ampun sama tante. Saya diam saja saudara-saudara sekalian. Saya nggak pikirin apa yang kamu sudah kerjakan sama saya. Waktu saya sakit di Salatiga, tiap hari telepon saudara-saudara, minta didoakan. Orang sakit sembahyang orang sakit. Saudara-saudara, sembuhnya sama-sama, malah saya yang duluan. Saudara-saudara, luar biasa saudara-saudara sekalian. Harus kita menabur kebaikan. Saudara-saudara sekalian, rasanya kita tidak mungkin bisa menabur kebaikan saudara-saudara dengan orang yang berbuat jahat kepada kita. Tapi firman Tuhan katakan demikian. Kita harus lakukan, menabur yang baik akan menuai yang baik. Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Dan sewaktu-waktu dia bilang begini sama saya, tante
tolong kirimin saya duit. Kayak yang dia nyimpen duit sama saya, saudara-saudara. Saya tanya mau berapa? Segini, saya kirim, saudara-saudara sekalian. Sampai saya diomelin sama Miske, saudara-saudara sekalian. Mama ini terlalu, katanya gitu. Minta terus dikirim, saudara-saudara sekalian. Gak apa-apa, kita memberkati, menabur. Tuhan berkati, tidak pernah kekurangan, saudara-saudara sekalian. Saya rasakan, saudara, di hari tua saya dihibur dengan anak mantu cucu yang mengasihi kepada saya. Begitu juga jemaat yang mengasihi kepada saya. Hampir setiap hari pastorip tidak pernah, saudara-saudara, makanan kosong di meja. Mesti ada yang kirim. Malah anak Tuhan yang saudara-saudara sekalian sering kali telepon sama saya, tante hari ini mau makan apa? Saya akan kirim. Wah, itu luar biasa. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Sebab apa, saudara-saudara? Rahasianya kita menabur yang baik, saudara. Sekalipun orang memfitnah kepada saya, sekalipun orang berbuat jahat sama saya berusaha untuk berbuat baik. Ini adalah firman Tuhan. Menabur yang baik akan menuai yang baik. Dan saya rasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, Yakub, saudara-saudara. Yakub, saudara, waktu saudara dia menipu ayahnya. Sebab saudara-saudara sekalian, waktu Esau disuruh ayahnya untuk pergi mengambil atau berburu, saudara-saudara sekalian, maka Yakub disuruh ibunya untuk datang kepada bapaknya, dan bapaknya memberkati Yakub. Sehingga dia takut, saudara-saudara, Esau mempunyai rencana akan membunuhnya. Maka dia pergi, saudara-saudara sekalian, dari rumah bapaknya. Dan dia pergi dan ketemu dengan Laban pamannya. Saudara-saudara, dia waktu keluar dari rumah ayahnya tidak membawa apa-apa, saudara-saudara sekalian. Hanya tongkat yang di tangan. Begitu juga saudara menggambarkan bahwa kita manusia tidak mempunyai apa-apa. Ayub berkata waktu dia dicobai oleh Tuhan, saudara-saudara, dicobai oleh iblis, harta bendanya habis, saudara-saudara sekalian, dan dia mempunyai atau mengalami sakit dari atas kepala sampai ke ujung kaki, furuh yang sakitnya luar biasa, dan setiap hari dia duduk di abu, saudara-saudara. Dan istrinya sudah menghujat kepadanya untuk menghujat Allah, saudara-saudara. Tapi Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke abu, saudara-saudara sekalian. Ayub seorang yang beriman kepada Tuhan. Dia tetap, saudara-saudara sekalian, setia kepada Tuhan. Sekalipun penderitaan demi penderitaan. Dan menggambarkan bahwa kita manusia, saudara-saudara, tidak mempunyai apa-apa. Yang kita miliki sekarang, saudara-saudara, mungkin saudara-saudara rumah yang mewah, mungkin harta yang banyak. Tatkala kita menghembuskan napas kita, maka kita tinggalkan itu semua. Hanya pakai jas, saudara-saudara, dipetik. Dan hanya tanah yang 1 meter kali 2 meter saja tempatnya. Saudara-saudara, sebab itu saya bilang sama Pak Iskak, nih kalau kita bikin jas baru, jasnya putih tulang, supaya nanti kalau kita mati dipetik pakai jas ini. Saudara-saudara sekalian, saya bilang begitu. Saudara, sebab kita ini udah tua-tua, kita nggak ngerti kapan kita meninggal. Tapi kita siap sedia, yang penting hati kita bersedia menantikan harinya, saudara-saudara. Kita tidak mengerti, saudara-saudara, kapan Tuhan panggil kita. Dan di dalam Kejadian pasal yang ke-31, 32, Yakub tadinya hanya membawa tongkat di tangan, tetapi setelah itu, saudara-saudara sekalian, dia berada di rumah Laban. Tuhan berkati luar biasa.
Sehingga waktu dia mau kembali dan bertemu dengan Esau, saudara-saudara sekalian, maka dia bisa memberikannya, saudara-saudara, dikatakan memberikan Esau 200 kambing jantan, 200 kambing betina. Belum, saudara-saudara sekalian, keledai, belum unta, saudara-saudara sekalian. Luar biasa Tuhan berkati kepada Yakub, sebab saudara-saudara Yakub dia menabur. Kekayaan yang luar biasa, saudara-saudara, diberikan oleh Allah kepada Yakub. Begitu juga janji Tuhan kepada kita sekalian. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, saudara-saudara sekalian, yang disembah oleh mereka sekalian, bapak leluhur kita, itu juga Allah kita yang kita sembah sekarang. Dia adalah Allah, ya dan amin. Dia adalah sumber dari segala berkat kita, saudara-saudara. Berkat secara jasmani dia berikan kepada kita, berkat secara rohani dia berikan kepada kita. Kita sehingga kita menjadi anak Tuhan yang selalu bersukacita dengan berkat-berkat Tuhan. Janji Tuhan, saudara, sebagai ayat mas kita tadi, saudara-saudara, berkata, jikalau engkau milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan wajib atau berhak menerima janji-janji Allah. Janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada Ishak, janji Allah kepada Yakub, itu juga menjadi janji buat kita sekalian. Biarlah kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menabur dengan yang baik, dan kita menyadari bahwa kita tidak mempunyai apa-apa, sehingga kita bisa menghormati Tuhan lebih dari segala-galanya. Daud berkata, aku ini abu, aku ini cacing, tidak berarti, saudara-saudara sekalian. Sekarang ini, saudara-saudara sekalian, untuk hidup saudara rentan mati, saudara. Berapa puluh teman saya, saudara, Jawa Tengah, pendeta, meninggal karena COVID. Biasanya kalau ada yang meninggal, saya nggak pernah absen hadir. Tapi sekarang saya nggak pernah hadir, saudara-saudara sekalian. Saya nggak bisa keluar rumah, apalagi saya dipantau setiap hari oleh anak-anak saya. Ada di mana, ada di mana. Jadi nggak bisa bohong, saudara-saudara sekalian. Saya tahu mereka mengasihi saya, saudara-saudara. Sehingga saudara melarang saya untuk pergi. Waktu Ibu Kartini datang, saudara, dari Semarang, kamu jangan dekat-dekat saya. Saya bilang gitu, nanti tunggu 5 hari, kamu isolasi dulu. Saudara-saudara, sebab apa? Rentan penyakit. Saudara-saudara sekalian, sebab itu saudara, dengan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita mau belajar taat, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, kita mau menabur yang baik sehingga kita bisa menuai yang baik, saudara-saudara sekalian. Dan saudara-saudara, kita menyadari bahwa kita tidak mempunyai apa-apa. Maka janji Tuhan, kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-16 berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau, dan aku akan perlihatkan keselamatan daripadaku. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Rahasianya di dalam ayat yang ke-14. Siapa yang melekat kepada Tuhan, berarti kita dekat, tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita senantiasa melekat dengan Tuhan. Maka janji Tuhan, berkat Tuhan menjadi bahagian hidup kita. Dan dia berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan, dan aku akan perlihatkan keselamatan daripadaku. Dia yang berjanji, apakah janjinya saudara pernah berdusta atau tidak ditepati? Tidak, saudara-saudara. Dia yang berjanji, dia selalu menepati janji-janjinya.
Sebab itu saudara, firman Tuhan berkata berkat Tuhan. Berkat Tuhan ini berbicara tentang berkat jasmani juga berkat rohani. Kita bersuka cita sekalipun dalam masalah, kita tetap bersuka cita. Sekalipun dalam sakit penyakit, kita tetap memuji Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita sama-sama berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Puji Tuhan ya, dalam kebaktian online ini kita akan disertai dengan perjamuan suci. Saudara-saudara sudah siapkan tubuh darah Yesus. Kita akan makan dan minum bersama, memperingati sebagai peringatan untuk pengorbanan Yesus yang Tuhan sudah kerjakan untuk keselamatan kita. Sebelumnya saudara-saudara, saya bacakan ayat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-48 dan seterusnya. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Ini adalah tubuh Yesus. Ini adalah darah Yesus. Sebagai kasihnya yang sudah dikerjakannya di atas bukit Golgota untuk menyelamatkan kepada kita. Sebentar kita akan makan minum tubuh darah Yesus, saudara-saudara, memperingati pengorbanan Yesus yang sudah dia kerjakan kepada kita untuk keselamatan kita semua. Angkat tubuh darah Yesus, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau dalam kebaktian pada saat ini kami boleh Tuhan, oh Tuhan, memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan sudah pecah-pecahkan tubuhmu dan sudah tumpahkan darahmu untuk menyelamatkan kepada kami semua. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karuniamu yang begitu besar. Dan kami akan makan minum tubuh darahmu sebagai peringatan kami buat pengorbananmu yang luar biasa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, angkat tubuh Yesus di tangan kanan saudara tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ini adalah tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkannya untuk menyelamatkan kepada kita. Ini adalah tubuh Yesus yang menjadi makanan rohani yang menguatkan kepada kita. Tubuh Yesus yang sudah diberikan kepada kita menjadi makanan untuk hidup yang kekal. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan
tebus saya. Angkat cawan darah Yesus di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ini adalah darah Yesus yang sudah ditumpahkannya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ini adalah darah Yesus yang menjadi makanan minuman rohani buat kita, menyegarkan jiwa kita. Ini adalah darah Yesus yang membawa hidup kekal bagi kita. Mari kita minum sambil mengingat akan pengorbanannya. Dan kita minum dengan percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami masalah Tuhan beri kemenangan. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kesempatan yang indah pada saat sore ini Tuhan, kami satukan hati kami, berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang dilanda oleh berbagai macam permasalahan hari-hari ini, bahkan musibah demi musibah yang terjadi, wabah corona Tuhan izinkan di bangsa ini ya Tuhan. Kami tahu semua ini untuk menggenapi kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu siapa percaya dan berseru akan nama Tuhan, akan memperoleh keselamatan yang datang pada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu Tuhan, lalukanlah Tuhan wabah corona dari permukaan bumi ini, sehingga kami bebas leluasa untuk berbuat bakti, untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa, oh haleluya, buat pimpinan bangsa dan negara kami ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Kabinete Bangunan, dari aparat tertinggi sampai terendah, juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau Tuhan telah percayakan beliau untuk mengelola roda pemerintahan ini. Ajarlah beliau ini takut akan Tuhan, supaya Injil-Mu dapat dipermasyurkan seluruh bangsa ini Tuhan, sehingga di dalamnya kami hamba-hamba Tuhan, kami orang-orang Kristiani bebas leluasa untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu dalam pelayanan dimanapun berada, baik hamba Tuhan yang melayani kota-kota, hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa-desa, sekalipun jauh dari perkotaan pedalaman, dengan rindu hati hamba-Mu untuk menjangkau jiwa. Berkatilah jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan di bendangnya mereka masing-masing Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih sebagai hamba-Nya yang mendengarkan saja Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka seharian juga yang Kau cukupkan. Jauhkan dari perkara-perkara yang tiada perkenan padamu. Lingkupi hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan ini Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam pelayanan, urapi dengan urapan kuasa Tuhan. Sukacita Allah berlimpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Juga kami berdoa buat Ibu Gembala Liweng Esti, yang mana Tuhan telah percayakan balakan sidang jemaat di Rembang ini Tuhan, di Gereja Manaim, juga yang Kau beri kekuatan, kesehatan ya Tuhan, dalam pelayanan urapi dan urapan kuasa-Mu. Sukacita Allah berlimpah dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Keluarga besar, anak, cucu, menantu, juga yang Kau memberkati dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih staf gembala, koordinator rayon, wadah-wadah kaum pria, wanita, pemuda, remaja sekolah minggu, lansia juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, berilah kami roh kesetiaan, roh ketaatan Tuhan, roh takut akan Engkau. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu saja.
karena Engkau sudah menyenangkan hati kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bahkan program radio di desa kami ini Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan, setiap saudara kami boleh mendengarkan siaran radio ini Tuhan, supaya mereka tergerak hati mereka, supaya mereka bergabung dengan kami untuk berbuat bakti untuk memuji Engkau Tuhan. Selamatkanlah jiwa-jiwa mereka Tuhan, sebelum Engkau datang kali yang dua, sebagaimana Engkau telah selamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami berdoa buat sekolah-sekolah kita berada, dosen guru yang mengajar, juga yang memberkati. Bahkan bukakan rahasia firman-Mu, supaya kelak menjadi hamba yang berhasil untuk menjangkau jiwa, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Yang usaha tani, dagang, kantor, pensiunan, wira swasta, nelayan, ibu dan yang piatu, Engkau memberkati Tuhan, supaya ada pujian capan syukur yang panjatkan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya setiap permohonan doa pada sore ini Engkau sudah dengar, bahkan Engkau sudah kabulkan dengan pasti, sehingga kami boleh melihat Tuhan pertolongan demi pertolongan nyata dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kebaktian ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu yang luar biasa tatkala kami memuji-muji namamu, tatkala kami mendengarkan firmanmu. Kami boleh rasakan hadiratmu Tuhan, kami yakin hadiratmu memberkati kepada kami, hadiratmu melindungi kami, hadiratmu Tuhan menghibur, menguatkan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mampu Tuhan menghadapi semua daya iblis yang mau melemahkan iman percaya kami. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini, Tuhan berkati. Seberapa kami yang hadir, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Henter sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua.
mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.